We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Dahula Indrawan, pendiri Taman Herbal Lawu. Ya, saya salah satu dari pendirinya karena ini sebenarnya proyek bersama ya, bersama beberapa teman gitu. Oke. Awalnya bagaimana Pak, kok bisa kepikiran mau bikin taman herbal Pak? Oke, jadi begini, itu sebenarnya kan bermula dari reuni SMA ya. Kebetulan saya kan alumni SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian beberapa teman, salah satu di antaranya yang punya lahan ini, itu ya dia merasa sudah saatnya berbagi dengan orang banyak, begitu Pak Raharto kira-kira. Dan ternyata yang dipilih itu adalah menyelenggarakan perpustakaan. Jadi sebenarnya Taman Herbal Lawu itu kegiatan intinya adalah menyelenggarakan perpustakaan. Hanya saja karena teman saya itu hobinya kan tanam-menanam. Dan kebetulan apa ya yang kira-kira bisa jadi pembeda, kita tanam di areal tanam yang ada itu tanaman herbal. Satu itu, terus yang kedua juga kami memiliki koleksi khusus untuk herbal di perpustakaan ini. Hanya saja memang agak sedikit bisa menimbulkan salah paham, dikira bahwa kami itu bergerak di bidang jamu atau bukan seperti itu. Jadi sebenarnya nama Taman Herbal Lawu itu karena kami memang di areal tanam kami, kita tanam tanaman herbal sebagai display. Jadi hanya sebagai pengenalan awal. Kalau misalnya ada kesempatan berkunjung ke Taman Herbal Lawu, nanti di situ ada tanaman, nanti ada sedikit papan yang menyatakan nama tanamannya apa dan kegunaannya apa. Jadi memang skala kami itu hanya pengenalan awal untuk tanaman herbalnya. Karena sebenarnya kegiatan kami intinya adalah justru menyelenggarakan perpustakaan untuk masyarakat. Begitu Pak Raharto kira-kira. Nah, perpustakaannya ini untuk umum Pak? Betul. Oke. Betul, jadi memang visi misi kami adalah sebisa mungkin itu akan berguna untuk orang banyak karena ya kita tahu sendiri bahwa bidang literasi, kalau saya boleh bilang begitu, di Indonesia kan masih sangat kurang maju ya. Bisa kita istilahkan begitu gitu. Karena dari yang salah satu sumber yang saya baca, sebuah universitas di Amerika tuh mengadakan semacam riset. Dari 61 negara yang disurvei, itu ternyata Indonesia tuh nomor 60, Pak. Jadi bisa dibayangkan. Iya. Saya juga pernah baca atau lihat di TV itu. Ya. Oh, jadi ini seperti taman baca ini, Pak ya? Betul. Oke. Jadi di samping kita menyediakan buku, di sini kami juga menyediakan koneksi WiFi gratis ya. Dan memang itu sengaja kita adakan mengingat ya ke depan itu kan kita tidak bisa kan meninggalkan teknologi informasi gitu. Dan ternyata di luar dugaan kami dengan adanya pandemi COVID ini, ternyata koneksi WiFi itu sangat berguna. Jadi kadang-kadang anak-anak SMA, beberapa mahasiswa yang kebetulan rumahnya di sekitar sini itu menggunakan fasilitas itu. Kadang-kadang untuk ya kuliah online, untuk tugas online, bahkan kemarin pernah itu pendadaran online Pak di sini Pak. Begitu kira-kira. Oke.
Nah, di situ peminatnya banyak, Pak, untuk baca dan menggunakan perpustakaan banyak peminatnya, Pak. Oke, sayangnya, kalau ini boleh dibilang sayangnya ya, nanti saya akan jelaskan di belakang. Jadi ternyata kenyataannya menyelenggarakan perpustakaan itu tidak seindah di teorinya, meskipun faedahnya itu sudah jelas, Pak. Jadi kami berhadapan dengan situasi di mana lingkungan di sekitar kami itu memang minat baca atau budaya bacanya itu bisa dibilang rendah sekali. Jadi kalau kita hanya mengandalkan proaktivitas masyarakatnya, itu bisa dibilang minim sekali. Tetapi meskipun demikian, saya punya sebuah konsep bahwa ketika kita bicara masalah literasi, itu memang kita tidak bisa menggunakan besaran kuantitatif. Karena bukan kenapa ketika kita bicara masalah pemikiran, itu pemikiran satu orang itu belum tentu lebih kecil dari pemikiran 10 orang. Kira-kira begitu, Pak. Itu sebabnya kenapa sampai sekarang kami juga tidak pernah, istilahnya sekarang tidak kasih kendor ya untuk menyelenggarakan kegiatan kami itu. Karena bagaimanapun juga tetap saja ada anak-anak yang memang pada dasarnya itu mereka suka membaca. Dan anak-anak seperti itu selalu ada dan itu membuat kami tidak pernah kehilangan harapan dalam menyelenggarakan kegiatan perpustakaan kami ini. Wow. Ada aktivitas lain, Pak? Maksudnya les bersama, les gratis, dan sebagainya, Pak? Oke, sebenarnya kami punya program namanya Jupiter, Jumat Pinter. Jadi setiap hari Jumat, kira-kira jam 1 begitu, kami mengumpulkan anak-anak, kemudian kami berikan materi-materi tertentu yang sifatnya itu rekreasional, tetapi sekaligus juga memberikan sesuatu untuk anak-anak tersebut, misalnya origami, terus kemudian misalnya permainan edukasi, kadang-kadang juga berupa masak bersama, kita nikmati bersama, dan kadang-kadang juga kita mendatangkan narasumber, misalnya ada teman seorang dosen astronomi di ITB, kemudian pas sedang di Solo, ternyata juga tertarik, kita datangkan, mereka menjelaskan proses astronomi dengan alat-alat yang bisa didapatkan di lingkungan mereka, gitu, di lingkungan pedesaan terutama gitu ya. Jadi istilahnya penyampaian ilmu secara membumi gitu, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Dan itu rutin, Pak? Jupiter itu rutin? Jupiter itu rutin, hanya saja ya begitu COVID ini terpaksa sementara tidak bisa kami lakukan. Dan peminatnya banyak, Pak, untuk Jupiter ini? Peminatnya biasanya bisa berkumpul sekitar 10-15 anak. Wow. Ini jadi ini seperti yayasan sosial ya, Pak ya? Betul, kami memang sosial dan non-profit ya. Sosial dan non-profit. Itu sebabnya untuk mendukung itu, kita juga bikin hidroponik, Pak, sayuran hidroponik. Jadi terutama selada ya. Terus kemudian sisa lahan yang masih ada, karena kami cukup luas, ada 2 patok. 2 patok itu sekitar 5.500 meter persegi ya. Jadi yang 1 patok di belakang itu kita tanami, yang sedang kita tanami sekarang timun. Karena ternyata di masa pandemi ini sayur mayur ternyata cukup laku, Pak. Ya begitulah, jadi selain kita pegiat perpustakaan, sehari-hari kita juga petani kecil-kecilan, Pak, petani sayur. Oke. Jadi itu dijual di mana? Di Tawangmangu atau di Solo? Atau tidak. Nah, karena kalau dijual di Tawangmangu itu barangkali penawaran harganya rendah ya. Jadi kami juga punya tim penjualan. Jadi sehari-hari itu sayuran kita bawa ke Solo, dari Solo langsung kita sebarkan ke end user. Oke. Dan hasilnya setelah dikurangi ongkos operasional dan sebagainya, kita gunakan untuk mendukung penyelenggaraan THL itu. Oh, wow. Begitu, wow. Pak Harto. Oke. Nah, kalau saya pengen tahu taman herbalnya ini asal nanam tanaman atau memang ada yang mengerti tentang herbal? Tidak, jadi seperti
seperti saya bilang tadi, kami memang hanya untuk kepentingan display. Jadi memang di sini tidak ada ahli herbalnya, tidak. Ya tentu saja kami melakukan studi referensi terlebih dahulu, tanaman ini, cara nanamnya bagaimana, apakah dia butuh air atau justru tidak boleh kena air, dan sebagainya, apakah dia tahunan atau hanya musiman. Jadi berdasarkan studi referensi itu, kemudian kita juga mengutamakan tanaman-tanaman yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Karena ternyata di desa itu banyak sekali tanaman-tanaman yang sebenarnya ternyata juga merupakan tanaman herbal. Jadi intinya kami ingin membawa pengetahuan tentang herbal itu dalam skala yang sederhana, sekaligus bisa mudah didapatkan di lingkungan kita. Kira-kira begitu. Tapi memang kami tidak ke arah yang sangat serius sekali. Jadi kami memang juga tidak memiliki ahli herbal di sini. Ada berapa macam tanaman, Pak, yang di display, Pak? Terakhir itu sekitar 80-an ya. Sekitar 80-an tanaman, tetapi tentu saja itu bisa berganti-ganti, Pak. Karena kadang-kadang kalau terutama yang musiman, itu setelah musim tertentu mungkin dia harus diganti. Kadang-kadang kalau tidak segera mendapatkan, mungkin kita ganti dengan tanaman yang lain. Oke. Seperti itu. Jadi bisa saja kalau kita berkunjung hari ini, kemudian 6 bulan kemudian, bisa saja koleksi kita berubah, tetapi ya tidak banyak karena sebagian ya juga tanaman-tanaman yang tahunan ya. Tapi tidak dijual atau diberikan kepada orang yang mengerti herbal gitu, Pak? Ada, jadi kita yang sempat kita budidayakan untuk dijual itu rosella, Pak. Rosella, kemudian serai ya, rosella serai. Karena serai itu mudah ditanam dan dia bisa memanfaatkan lahan yang terbatas. Wah, itu harusnya dikembangkan, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Jadi memang kami sendiri juga yang jadi masalah kan juga SDM dan sebagainya ya. Itu yang masih harus kita pikirkan memang. Iya, soalnya sekarang kan menjadi sorotan dunia ya kalau untuk herbal di Asia ya. Betul. Iya. Makanya saya tertarik dengan Taman Herbal Lawu ini. Iya. Tetapi ternyata jangkauannya lebih luas ya, sampai ke Taman Baca, sampai ke Jupiter dan sebagainya. Ini betul, karena memang sebenarnya ya kalau bisa dibilang bisnis, core bisnis kami itu sebenarnya malah di literasi sebenarnya. Jadi tanaman herbal itu lebih kepada kosmetiknya barangkali ya. Tetapi core kami itu, pelayanan kami itu kan untuk pelayanan sosial di bidang literasi memang. Tapi meskipun demikian, kami juga tidak pernah menutup kemungkinan untuk mengembangkan Taman Herbal Lawu ke arah nilai yang sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, meskipun itu nanti juga tetap akan kembali untuk mendukung misi sosial kami. Begitu, Pak Rarto. Oke. Sangat luar biasa sekali ini, Pak. Ini rasanya ada di Malang itu ada, Pak, tapi keliling, Pak, perpustakaan keliling. Betul. Ya, di Solo rasanya juga ada ya, Pak, perpustakaan keliling. Kalau yang saya tahu, Solo pernah dengar tapi belum pernah ketemu dengan pegiatnya. Jogja malah, Pak. Oh, oke. Jogja itu malah dalam bentuk yang lebih sederhana. Dia tuh pakai sepeda dan dia hanya melayani pedagang sepanjang Malioboro. Betul. Karena saya pernah ketemu orangnya, saya tanya itu prinsip saya sederhana, Mas. Orang jualan itu kan nggak selamanya melayani pembeli, ada jam-jam di mana dia sepi dan sebagainya. Nah, itu saya gunakan untuk menyebar buku saya, dia bilang gitu. Menarik sekali itu. Nah, pernah nggak Pak tanya kepada pembaca yang di sana, ya, sangat berguna atau enggak, atau sudah menghasilkan sesuatu apa enggak, Pak? Oke. Jadi begini, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara masalah literasi, itu memang larinya bisa kemana-mana ya. Satu, itu bisa lari ke keluarga. Kemudian bisa lari juga ke sistem di sekolah mereka. Karena ternyata sistem di sekolah itu ternyata sistem pengajaran ya, dengan metode yang sudah dilakukan. Itu ternyata tidak
justru tidak membangkitkan minat anak. Karena mereka sudah terlalu banyak dengan tugas, sehingga waktu mereka untuk membaca itu kurang. Nah, biasanya, terutama anak-anak SMA ya, dan sebagian anak SMP, itu mereka datang ke sini, itu memang untuk tujuan rekreasi. Jadi membaca itu, yang banyak itu kalau anak-anak remaja itu ya teen lead gitu ya. Tetapi bagi saya, itu jauh lebih bagus daripada mereka sama sekali tidak membaca. Hanya saja memang saya juga tidak bisa membiarkan mereka tanpa panduan. Jadi setiap kali, terutama pengunjung baru, itu saya punya kebiasaan untuk ngajak ngobrol mereka. Untuk ngajak ngobrol mereka, ya pertanyaan sederhana, kenapa mereka datang ke sini, selera bacaannya apa, dan sebagainya. Dan ternyata itu sesuatu yang tidak mereka dapatkan, baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu mungkin saya juga ingin bicara bahwa kebetulan lokasi kami dekat dengan SMP Negeri 3 Karangpandan, dan sebelum COVID, ketika masih ada kegiatan tatap muka, itu sebulan sekali, Pak, saya itu mengisi kelas literasi di sana. Oke, jadi karena SMP Negeri 3 Karangpandan itu punya jam baca yang biasanya dilakukan di perpustakaan. Nah, pada saat itu sebulan sekali saya datang, saya memberikan materi yang sederhana, tetapi berbeda dengan yang biasa mereka lakukan, di mana mereka datang ke perpustakaan hanya untuk membaca. Contohnya misalnya, saya datang membagikan potongan kertas kecil-kecil begitu, kemudian karena saya juga hobi motret. Jadi salah satu foto saya perlihatkan kepada mereka, terus saya bilang sama mereka, coba apa pendapat kamu atau kesan apa yang kamu dapatkan ketika kamu melihat foto saya ini? Dalam 3 kalimat atau dalam 5 kalimat misalnya. Jadi saya berusaha membawa kegiatan literasi itu dalam tataran praktis ya, di mana anak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dalam bentuk tertulis dan kemudian juga dalam bentuk lisan. Kira-kira begitu. Dan ada penambahan minat, Pak, untuk literasi. Ya, tentu saja karena di sela-sela kegiatan itu, ketika kegiatan sudah selesai, di akhir kegiatan saya memberikan semacam review, terutama tentang apa sih sebenarnya pentingnya membaca itu. Ya sebenarnya kan gampang saja Pak, kalau anak-anak seusia SMP itu ditanya cita-cita, mereka mau jadi pilot, mau jadi dokter dan sebagainya kan kita bisa bilang bahwa menuju ke situ itu kan tidak bisa kalau literasi kita tidak bagus gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang justru mereka itu ya terutama karena mereka di daerah pinggiran ya, bisa dibilang pedesaan itu lah. Itu mereka tidak mendapatkan itu di rumah karena barangkali juga tingkat pendidikan orang tuanya itu juga terbatas sekali. Sehingga meskipun tahu barangkali mereka juga tidak bisa menyampaikannya dengan bagus, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya, yang merasa punya pendidikan yang cukup untuk menyebarkan hal-hal seperti itu. Wow. Nah, Bapak sendiri ini dosen, Pak? Bukan. Oh. Jadi background saya itu sebenarnya S1 Teknik Sipil. Terus kemudian sempat bekerja di kontraktor, konsultan pengawas, pernah juga di konsultan manajemen. Tapi semenjak tahun 2010, saya beralih ke bidang sosial bersama teman-teman saya itu. Ya karena saya sendiri juga merasa, ya kira-kira apa ya yang bisa saya bagi kepada orang lain, itu aja. Wow, luar biasa. Nah sampai sekarang kalau dalam masa pandemi ini masih ada yang membaca, Pak, ke sana, Pak? Masih. Oh, masih? Ya, itu kita siasati dengan kita memperlakukan protokol kesehatan, Pak.
Oke. Ya mungkin siang ini saya nggak pakai masker karena kebetulan di sini sedang hujan, jadi cuma ada saya sama pustakawati saya yang tadi menyiapkan ini. Tapi dalam keadaan normal kami memakai masker, kemudian juga cuci tangan, terus termasuk juga menjaga jarak dan sebagainya. Intinya ya protokol kesehatan itu kita terapkan di Taman Herbal Labu. Tapi yang saya mau tanyakan adalah minatnya mereka berkurang apa enggak, Pak? Minat bacanya itu loh. Secara praktis menjadi berkurang, Pak. Secara praktisnya begitu. Karena yang ada di luaran itu kan nasihatnya itu kan ya tidak usah keluar kalau tidak perlu bla 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 dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang sudah cukup dewasa, cukup bisa menentukan, misalnya kayak pelajar-pelajar SMA, kemudian mahasiswa, mereka tetap datang ke sini, Pak. Karena toh nanti di sini paling ya cuman hanya menjalankan protokol dan mereka bisa akses fasilitasnya. Kemarin baru saja ada rapat kepanitiaan di sini, saya bilang udah pakai saja gitu loh. Kalau memang bisa kalian gunakan udah pakai saja. Wow. Di situ dekat dengan desa atau dekat dengan apa, Pak? Jadi kalau tempat kami sebenarnya relatif tetangganya tidak banyak ya. Justru karena dia ada di pinggir jalan besar, jadi tetangganya itu tidak banyak. Tetapi tepat kira-kira 50 meter di sebelah barat kami itu ada kantor Desa Salam. Terus kemudian sedikit lebih ke barat lagi ada SMP Negeri 3 Karangpanten. Oke. Kapan-kapan saya harus ke sana ini, Pak. Monggo saja kapan-kapan kalau sedang ke daerah sini mampir saja Pak Harto. Siap. Oke, terima kasih Pak Dahula atas waktunya. Sama-sama Pak Harto, terima kasih banyak juga. Oke.